semua, kembali lagi di vlog Niken. Pada vlog kali ini kita akan membahas tentang penilaian pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, konsep penilaian sumber daya manusia itu merupakan fondasi bagi perencanaan pengembangan, pelatihan, dan peningkatan kualitas karyawan karena memberikan informasi konkret mengenai kekuatan dan kelemahan individu. Adapun macam-macam penilaian sumber daya manusia itu, yang di dimensi pertama adalah penilaian kinerja yang menilai pencapaian individu terhadap target yang telah ditetapkan. Di dimensi kedua ada penilaian kompetensi yang menekankan pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu untuk menjalankan tugas secara efektif. Di dimensi yang ketiga ada penilaian potensi yang berfokus pada kemampuan individu untuk berkembang dan mengambil peran yang lebih besar di masa depan. Adapun metode dalam penilaian sumber daya manusia ini, yaitu salah satu metode yang paling umum digunakan adalah performance apresiasial atau penilaian kerja. Nah, metode ini menilai hasil kerja karyawan selama periode tertentu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi, selain performance apresiasi, metode 360 degree feedback ini juga banyak digunakan, terutama dalam konteks pengembangan kompetensi interpersonal dan kepemimpinan. Metode ini mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan terkadang klien. Metode lain yang banyak juga digunakan adalah assessment center yang menekankan evaluasi berbasis simulasi, studi kasus, dan uji kemampuan. Melalui simulasi tugas atau studi kasus, organisasi dapat menilai kemampuan karyawan dalam menghadapi situasi kompleks, kemampuan pengambilan keputusan, dan potensi kepemimpinan. Nah, peran penilaian dalam pengembangan sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam memahami kondisi, potensi, dan kebutuhan individu di dalam organisasi tersebut. Jadi penilaian ini tidak sekedar berfungsi sebagai alat untuk mengukur hasil kerja, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memastikan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia itu berjalan secara tepat, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, penilaian juga berperan penting dalam mengarahkan pengembangan sumber daya manusia agar selaras dengan tujuan organisasi. Jadi pengembangan yang tidak didasarkan pada hasil penilaian cenderung bersifat umum dan kurang tepat sasaran. Jurnal International Human Resource Development Review 2023 juga menyebutkan bahwa keterkaitan antara penilaian dan pengembangan sumber daya manusia memungkinkan organisasi memfokuskan sumber daya pada pengembangan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengembangan. Nah, selain itu, penilaian juga memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi dan kesadaran individu terhadap pengembangan dirinya sendiri. Melalui umpan balik yang diberikan dalam proses penilaian, individu dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Menurut buku Manajemen Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024, penilaian yang disertai dengan umpan balik yang jelas dan objektif dapat meningkatkan motivasi kerja, rasa tanggung jawab, serta komitmen individu sendiri. Adapun tantangan dalam penilaian pengembangan SDM ini, yang pertama adalah subjektivitas dalam proses penilaian. Jadi penilaian yang dilakukan oleh atasan atau penilai seringkali dipengaruhi oleh persepsi pribadi, hubungan interpersonal, dan pengalaman sebelumnya dengan individu yang dinilai. Lalu selanjutnya, buku Manajemen Kinerja dan Penilaian Sumber Daya Manusia 2023 menjelaskan bahwa penilaian ini bisa menjadi bias, seperti kecanduan memberikan nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu dapat mengurangi validitas dan keadilan sistem penilaian. Ini juga merupakan salah satu tantangan dalam penilaian sumber manusia. Tantangan berikutnya itu berkaitan dengan keterbatasan pemahaman dan kompetensi penilai. Penilaian sumber daya manusia itu membutuhkan kemampuan khusus termasuk pemahaman terhadap indikator kinerja, teknik observasi, serta pemberian umpan balik yang konstruktif. Lalu, ada kesulitan dalam merumuskan indikator penilaian yang relevan dengan terukur. Ini menjadi tantangan karena setiap pekerjaan memiliki karakteristik dan tuntutan yang berbeda, sehingga indikator penilaian harus disesuaikan dengan konteks pekerjaan tersebut. Tantangan penilaian sumber daya manusia ini juga muncul dari resistensi individu terhadap proses penilaian,
Sebagian individu itu memandang penilaian sebagai proses yang menimbulkan tekanan, rasa takut, atau ancaman terhadap posisi dan karir mereka. Nah, yang terakhir itu ada keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan penilaian sumber daya manusia. Karena proses penilaian yang ideal membutuhkan waktu, perhatian, dan dukungan sistem yang memadai. Namun dalam kenyataannya, penilaian sering dilakukan di tengah kesibukan operasional sehingga kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, itu saja pembahasan kita tentang penilaian pengembangan sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.